Nah, baru di semester 2. Ya, di semester 2. Ya, di sini kita mulai masukkan pelajaran-pelajaran lain yang memang kita inginkan sebenarnya. Kalau kita melihat di sini, ya bahasa Arab itu kan hanya sebenarnya mengulang. Ya, pelajaran bahasa Arab ini hanya mengulang. Karena kalau anak sudah selesai dari abya, Arabiyah baina yaday auladina, itu setara dengan mereka menyelesaikan Arabiyah baina yaday jilid 2. Jilid 2 dari bobotnya itu. Jadi maka dari itu di sini pelajaran bahasa Arab menggunakan baina yaday, dia kan hanya jilid 1 aja. Jilid 1 sama alif dan ba. Yang mana ya isinya sama, hanya sekedar mempelajari percakapan-percakapan dan mufradat, dan belum ada kaidah nahwu, belum ada dia memahami paragraf. Baina yaday jilid 1 bagian alif dan ba itu gak ada, dia sama seperti baina yaday auladina, hanya menghafalkan mempelajari percakapan untuk mereka gunakan dan mufradat saja. Jadi insya Allah ringan. Adapun pelajaran tauhid dan hadis ini kenapa kita berikan? Karena ya mereka kan sebenarnya intinya nanti akan mempelajari ilmu-ilmu syar'i, memahami agama. Maka itu kita perlu semacam memberikan dasar bagaimana memahami teks, ya, kitab-kitab syar'i. Dan kita berusaha mencari kitab paling ringan, paling mudah sebagai muqaddimah bagi mereka bagaimana memahami teks kitab-kitab syar'i. Ternyata kita dapati ada di buku silsilah. Ada di buku silsilah. Dan di buku silsilah lagi setelah kita lihat-lihat kembali, ya, mulai dari pelajaran apanya yang harus kita ambil, bahasanya yang paling mudah, pelajaran apa, kita dapati kitab tauhid. Ya, hanya saja kitab tauhidnya gak ada di semester 1-nya, ya udah kita pakai yang semester 3. Ya, yang kita juga sudah pelajari itu. Insya Allah dia nanti pemaparannya hanya sekedar materi sebanyak 1-2 paragraf, lalu ada mufradat, latihan, gitu aja. Kalau anak sudah selesai abya ini kayaknya kualitas pemahaman bahasanya bahkan lebih turun, bukan di atas abya semester 8 jilid 8, enggak. Ya, jadi kitab tauhid silsilah dan lipia ini kalau Anda lihat dari sisi istilahnya bobot bahasanya itu setara dengan abya jilid 6. Arabiyah baina yaday jilid yaday auladina jilid 6. Jadi insya Allah anak memang sudah mulai bisa. Kemudian apalagi hadis. Dia hanya hadis, mufradat, latihan, begitu isinya. Silakan nanti dilihat bukunya. Ya, silakan dilihat bukunya. Jadi ini sebenarnya semuanya masih dalam rangka dasar. Ya, bobotnya hanya 2 jam. Ya, jadi sebenarnya ini karena untuk silsilah lipia itu kan sebenarnya dia silsilah ta'lim lughah Arabiyah. Silsilah ta'lim bahasa Arab. Walaupun nanti dia ada pecahannya tauhid, fikih, hadis, tapi intinya di kitab itu ingin mengajarkan bahasa Arab. Hanya saja dikemas dalam bentuk pelajaran-pelajaran syar'i. Jadi di semester 2 ini sebenarnya santri-santri kita ini masih tetap dalam pembahasan persiapan bahasa. Walaupun di sini dibahasakan tauhid, hadis, karena isi yang ada di dalam kitab itu, ya, sistematikanya, bobotnya itu masih semuanya mengarah kepada persiapan bahasa. Ya. Adapun khot ini kan sebenarnya tidak perlu istilahnya daya pikir khusus, maksudnya bukan daya pikir khusus, artinya nggak perlu banyak mikir loh. Cuman ingin melatih keterampilan saja. Ya kan? Supaya anak bagus tulisan saja. Ya kan? Makanya nanti buku khot ini isinya hanya latihan-latihan saja. Latihan menulis huruf. Ya, tidak ada materi teori yang harus dihafalkan, nggak ada.
Ya. Ya, dia hanya sekedar untuk memberikan keterampilan menulis agar baguslah, rapih gitu nulisnya. Ya. Adapun umum ya itu udah sebagaimana tadi kita sampaikan, untuk Al-Qur'an dan umum itu merupakan pelajaran mutlak dan wajib, harus ada di setiap semester. Kalau Al-Qur'an karena kita maha tafiz. Kalau umum ya karena kita mengikuti standar Diknas. Ya, seperti itu. Udah, cukup. Lagi. Pertanyaan yang berikutnya ya, tadi insya Allah lah, ya, sudah menjawab. Ya, pertanyaan yang kedua, kenapa ada kurikulum Mahdhan Tarbawi? Kenapa? Kenapa ada kurikulum Mahdhan Tarbawi? Terus turunannya, ya mereka ini kan dari kelas 5 kelas 6 ya. Dan dari warga sekitar, tapi mondok gitu. Ya. Apakah tidak ada kekhawatiran dari sisi interaksi mereka dengan santri-santri yang lain yang ada di pondok tok gitu kan? Karena sedikit banyak ya mereka yang keluar ini juga mesti mereka akan membawa interaksi yang negatif dari luar. Ketika mereka belajar di luar, ya mereka akan meniru ya perilaku-perilaku yang negatif ini dan dibawa ke pondok dan bahkan bisa mencampuri, maksudnya bisa mempengaruhi teman-teman santri yang asalnya baik, misalkan asalnya soleh gitu, bisa terbawa dengan perilaku-perilaku mereka akibat hasil interaksi daripada luar gitu. Apakah tidak ya pondok itu ya tok di dalam gitu ya. Kalau misalkan takuba tadi oke lah ya, karena mereka juga bukan tidak mondok, tapi mereka mau belajar, orang luar mau yang belajar ke sini, ingin mengaji, ingin memperdalam ilmu di sini ya, dan mereka pulang lagi ke rumah. Tapi kalau ini di dalam rumah, kalau ini di dalam pondok dan mereka interaksi dengan anak-anak, apakah tidak ada sesuatu kekhawatiran bagi santri-santri kita? Itu aja. Taib. Kekhawatiran yang sama yang kita rasakan. Iya. Yang ana rasakan, yang para asatidah yang ada rasakan. Seperti itu kekhawatiran kita. Kita sempat mengajukan untuk program Mahdhan itu udahlah selesai gitu. Jangan ada pembukaan pendaftaran lagi. Ya. Tapi ya kita mengikuti pembina yayasan selaku owner ya untuk lembaga ini. Beliau meminta agar program Mahdhan tetap ada. Program Mahdhan tetap ada dengan tujuan beliau ingin ada putra daerah sini yang bisa dikaderkan. Beliau ingin masyarakat sini merasakan keberadaan Mahat Tafiz Al-Yusra, merasakan manfaatnya. Ya, dan memang kita lihat dari Mahdhan yang ada banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Baik itu manfaat dakwah. Lihat saja antum di kajian malam Rabu itu mereka adalah para waris santri. Kebanyakannya. Ya, di mana para wali santri ini keluar ya dengan membawa informasi dari kita. Anak-anak yang kita didik dengan perubahan-perubahan yang ada pada mereka cukup mengharumkan nama kita di sini. Cukup mengharumkan nama Tafiz Al-Yusra. Terlebih lagi ya memang dari sisi dakwahnya. Ya, anak-anak tersebut ya ke depannya diharapkan akan menjadi ulama-ulama yang akan berdakwah di sini. Maka dari itu pembina yayasan menginginkan agar Mahdhan tetap ada. Di mana nanti untuk anak-anak Mahdhan ini akan kita pilih bibit-bibit unggul, diberi beasiswa agar bisa mesantren di sini sampai selesai. Dengan harapannya ke depannya mereka lah yang akan membantu kita di Mahad ini. Seperti itu harapannya. Adapun sisi kekhawatiran ada.
Maka dari itu di sini menjadi tugas kita tentunya bagaimana pengaruh negatif dari keberadaan mereka, keberadaan santri-santri Mahdon ini, di mana mereka keluar dengan membawa hal-hal kurang baik dari luar ke dalam. Bagaimana kita meminimalisir ini, ya, entah dengan memberikan pembatasan kepada mereka, umpamanya dari sisi bergaul dengan santri-santri yang di pondok toh, ya. Dan di sini kalau dari sisi tempat mereka jelas sudah dibedakan, mereka di sini, santri-santri kita di sana agak jauh. Hanya paling mereka bertemu di masjid saja. Ya, ini tugas kita. Ya. Tapi di sisi lain, keberadaan anak-anak Mahdon ini juga bagus untuk di luar. Mungkin mereka ke ma'had kurang bagus, mungkin. Tapi ya, ketika mereka keluar, pergi ke sekolahnya, ini bagus, memberikan dampak positif. Ya, karena anak-anak Mahdon kita dijadikan contoh oleh para gurunya untuk anak-anak yang lainnya. Dari bacaan Qur'annya, bahasa Arabnya, dan ya sudah banyak sekali pengakuan dari guru-guru bahwa anak-anak yang mondok di Al-Yusra sungguh sangat luar biasa perubahannya. Dari sisi akhlaknya ini bagus malah. Ya, jadi mereka berdakwah di sana gitu, di luar, ya, memberikan pengaruh positif untuk teman-temannya di sana. Ya, maka itu mungkin kita, ya, di antara hal yang harus kita benar-benar istilahnya perjuangkan bagaimana membentuk karakter anak Mahdon ini ya sebaik-baik mungkin sehingga mereka tangguh, baik akhlaknya, tidak terpengaruh di luar itu. Ketika mereka keluar, ya, mereka memberikan pengaruh ke orang, bukan malah mereka terpengaruh dengan pengaruh negatif terus ditularkan di pesantren gitu. Ya, ini tugas kita merubah itu. Ya, merubah kekhawatiran kita bahwa mereka akan membawa pengaruh negatif dari luar ke pondok lalu ditularkan pondok, kita rubah saja sekarang. Kita berikan mereka pendidikan yang bagus, akhlak mulia, hal-hal positif, mereka keluar memberikan pengaruh positif gitu. Bukan malah terpengaruh dengan pengaruh negatif. Walaupun memang tugasnya lumayan berat. Tapi ya kita optimis insyaallah taala. Insyaallah taala. Dan sebagai informasi untuk program Mahdon ini nampaknya peminatnya juga kurang. Ya, karena masyarakat sini gitu kan. Ya, dari santri yang sudah ada saja itu keluar itu mungkin sekitar 30%, 40% keluar. Ya, dengan berbagai macam alasan, dengan isu-isu miring Wahabi lah apalah. Ini yang bertahan sekarang ini insya Allah mereka adalah santri-santri yang sudah tersaring, yang cukup baik lah. Karena yang bermasalahnya sudah keluar. Tapi ya sebaik-baiknya anak Mahdon sini ya tetap ya bikin kepala pusing di sini. Tapi insya Allah tidak terlalu. Kita melihat anak-anak yang masih bertahan ini anak-anak yang cukup lumayan baik lah dibandingkan yang sudah keluar. Yang sudah keluar tidak akan terlalu sulit. Dan masa sulit itu udah dilewati oleh ustaz-ustaz sebelumnya. Bagaimana menggembleng mereka. Ya, jadi insya Allah kami optimis bahwa keberadaan Mahdon tidak akan memberikan pengaruh negatif untuk santri-santri yang benar-benar mondok nanti. Ya. Taib. Kemudian juga salah satu strategi kita, ya, salah satu strategi yang sekarang kita jalankan kemasukan waktu masuk mereka diundur. Jadi kita dahulukan dulu santri madrasah sampai santri madrasah ini merasa bahwa mereka lah angkatan pertama, ya kan? Tanpa ada contoh sebelumnya, sehingga mereka merasa bahwa mereka lah angkatan pertama yang akan dibentuk karakternya. Jadi tidak mencontoh yang lain. Jadi nanti santri Mahdon tidak ada istilah mereka lebih dulu. Iya, karena memang kalau Mahdon dulu masuk, terus mereka melihat yang ada di Mahdon, khawatir dijadikan contoh. Maka dari itu si Mahdon diundur, madrasah maju masuknya. Ya, agar santri-santri madrasah tidak merasa bahwa anak-anak Mahdon itu contoh. Ya. Kebiasaan mereka dijadikan kebiasaan untuk mereka, enggak. Baik, mudah-mudahan terjawab. Ya. Belum terjawab.
Ada pertanyaan lain? Ya. Satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ya. Ya, tentang seperti ada target di semester 1 ini, yaitu untuk kelas 7. Ya, tentang bahasa Arabnya, yaitu kita harus menyelesaikan jilid 1 sampai 8 tersebut ya. Takutnya kita hanya mengejar target selesai buku atau kitabnya. Sedangkan santrinya ya jilid 1 juga jadi misalnya kan kita enggak kemampuan anak ataupun kemampuan individu berbeda-beda. Ada yang bagus juga, ada yang hafalan ataupun pemahaman mereka tentang materi bagus. Ada juga yang misalnya ada yang rendah. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Misalnya kita jadi hanya mengejar target selesai buku, misalnya 8 jilid ya. Kelihatan 8 jilid ini banyak banget kayak gitu kan. Ya. Itu aja. Taib. Ya. Untuk pentargetan bahasa Arab di semester 1 8 jilid abya, sebenarnya itu sudah melalui eksperimen ya. Dan eksperimennya anak mahdon. Ya. Kami sudah melakukan percobaan di anak mahdon mengajarkan buku tersebut. Ya, mengajarkan buku tersebut dan alhamdulillah. Ya, artinya eksperimennya sesuai dengan yang diharapkan lah pencapaian targetnya. Padahal mereka masih setingkat otaknya anak SD. Apalagi kalau sudah lulus, sudah masuk otak SMP. Gitu. Kita lebih optimis lagi karena memang kalau kita semua mengetahui bukunya ringan sekali, bukunya sangat ringan. Dia hanya percakapan, mufradat, enggak. Percakapan, mufradat, latihan. Seperti itu saja. Kita optimis saja dulu, ya. Nanti kendala-kendala yang akan kita temukan ke depan, ya kita bisa kaji ulang. Yang pasti penetapan ini bukan tanpa perhitungan, insyaallah. Bukan tanpa pertimbangan, tanpa percobaan, tapi melalui perhitungan, melalui percobaan. Dan dari percobaan yang ada, ya alhamdulillah hasilnya lumayan memuaskan. Kemudian yang kedua terkait kemampuan anak yang berbeda-beda. Ya, boleh jadi ada anak yang tidak mampu untuk memahami kitab ini. Ya, kita dari sejak awal penjaringan siswa sudah ada tes seleksi. Jadi anak-anak yang masuk ke Ma'had Tahfiz Al-Yusra ini insyaallah taala berdasarkan hasil tes mereka adalah anak-anak yang memiliki kecerdasan yang lumayan. Di mana ada standar nilai kita 80 di tes. Di soal tes kita standar mereka minimal 80, di bawah 80 mereka tidak diterima. Ya walaupun memang nanti tidak tahu sih realitanya ya, tapi ya paling tidak secara umum kita sudah memiliki standar. Ya, anak yang masuk ke kita ini seperti ini loh kecerdasannya, gitu loh. Kemampuannya yang kita memang sudah perhitungkan dengan apa yang kita ajarkan pada mereka di madrasah ini. Anak yang bisa mengikuti pelajaran madrasah adalah kriterianya begini. Ini sudah kita lakukan perhitungan, makanya ada tes-tesnya. Ya, jadi insyaallah taala kami sangat yakin sekali ya bahwa mereka akan mampu untuk menyelesaikan bahasa Arab ini. Tinggal kitanya saja sih, nanti para ustadznya bagaimana ya berusaha untuk mewujudkan ini. Maka dari itu ini nanti untuk pengajaran bahasa Arab ini ya mungkin akan ada duduk khusus lagi ya, duduk khusus bagaimana mewujudkan ini. Kalaupun nanti perlu ada perubahan mungkin setelah kita jalani. Karena biasanya untuk pesantren baru itu kan masih banyak berubah-ubah lah.
ya mungkin kita terapkan di tahun berikutnya gitu kan. Kalau ternyata Abia 8 jilid semester 1 berat, tapi kalau hasilnya bagus ya tetap kita pertahankan. Kalau ternyata hasilnya nggak bagus, banyak masalah, kita rubah saja. Kita rubah saja. Pesantren yang sudah sekian tahun, bahkan 10 tahun masih berubah-ubah, ya kita baru 1 tahun kenapa tidak bisa berubah? Kalau memang itu lebih baik. Iya. Dan ada satu pesantren di daerah Bogor namanya Ma'had Al-Wafa. Mereka pakai Bainadek langsung. Bahasa Arabnya lumayan bagus. Bahasa Arabnya lumayan bagus. Dan kita optimis sekali. Insya Allah ta'ala optimis. Karena memang kita tidak banyak terbebani dengan pelajaran umum. Ya, karena kita benar-benar fokus di bahasa Arab dan ilmu-ilmu syar'i yang berbahasa Arab. Jadi insya Allah akan jauh lebih maksimal ya hasilnya. Ya, dan kita juga tidak banyak kegiatan-kegiatan yang menguras tenaga dan pikiran anak dengan ekstrakurikuler yang berbagai macam, enggak. Ya, semua saling mendukung di sini. Ya, untuk mencapai tujuan yang kita inginkan tadi. Tayyib. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya. Ya. Ya, fadhal. Ini mata pelajarannya banyak banget gitu ya. Untuk yang semester berapa? Ya misalnya ya dari setiap jenjang mungkin ya. Biasanya mereka akan mengalami yang namanya putur, kejenuhan, bete dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini yang kita lihat tadi program-programnya itu hanya olahraga gitu ya. Tadi dibilang ekstrakurikuler ini malah menyibukkan. Justru kalau menurut Ana pribadi, ekstrakurikuler ini adalah menyalurkan bakat si siswa itu. Dia condongnya mau kemana? Misalkan dia ingin ada misalkan keahlian-keahlian, misalkan di apa ya, keterampilan ya, ataukah dia memasak kalau untuk akhwat ya, menyetrika, memasak ya, kemudian bikin makan dan sebagainya. Itu kalau menurut kita itu ya akan mengurangi kejenuhan. Jadi mereka itu di dalam pondok itu bukan hanya mendapatkan ilmu agama, ilmu umum, tapi mereka juga mendapat keterampilan, keahlian. Dan ini akan menjadikan mereka betah di pondok itu, nggak ingin pulang dan sebagainya. Karena hasrat yang terpendam di dalam mereka itu, ya, yang tidak mereka dapatkan misalkan di pondok, akhirnya tersalurkan, ada bakatnya masing-masing, dan ini menurut Anda sangat bagus. Ya kalau di Ikhwan misalkan kita ternak lele gitu kan, bisa, itu udah ada percobaan, nanti tinggal dia ajarkan, ataupun nanam kangkung, bercocok tanam dan sebagainya. Kita di daerah lumayan mendukung perkebunan dan sebagainya. Ya alangkah baiknya mungkin bisa dijadikan pertimbangan atau mungkin jadi ini solusi masukan dari kita kalau misalkan ada ekstrakurikuler, dan itu pun kalau menurut Anda tidak akan menyibukkan siswa, justru mereka akan bersemangat dengan adanya ekstrakurikuler ini. Oke. Tayyib. Ya. Tadi Anda singgung ekstrakurikuler ya. Maksudnya adalah ya ekstrakurikuler yang menguras pikiran seperti pramuka. Maksudnya itu loh. Maksudnya itu. Adapun ekstrakurikuler yang happy ya, memanah, futsal itu ada. Di kesantrian ada. Belum ada materi kesantriannya. Memanah ada, tata boga ada, entrepreneurship ada. Ya. Ya, tadi pembekalan keterampilan ada. Ya, dan pengaturan waktunya ada juga. Ya, yang tadi Anda maksud ada ekstrakurikuler seperti sekolah umum pramuka kayak gitu enggak? Kita tidak ada pramuka seperti itu. Dia kan menguras pikiran, menguras waktu dan sedikit manfaat. Paskibra umpamanya, kayak gitu enggak ada kita. Sementara di sekolah umum ekstrakurikuler seperti itulah yang biasanya diunggulkan.
marching band, marching band ya, drum band, ya kita nggak ada. Ya ekstrakurikuler yang ada di kita yaitu tadi yang disebutkan, memanah ada, insya Allah. Bahkan untuk membetahkan santri kita akan membangun kolam renang, insya Allah taala, memanah insya Allah. Lapangan futsal sudah diperbagus. Ya ini semua dalam rangka untuk supaya santri tidak jenuh. Bahkan juga ya kita kan banyak area-area wisata. Ya, nanti di kesantrian ada programnya. Dan kita insya Allah dalam waktu dekat akan ada rapat program kerja. Kita isi di situ waktu-waktu yang mungkin untuk kita isi dengan kegiatan-kegiatan penghilang kejenuhan untuk outing umpamanya, Curug Luhur, Curug Nangka, mungkin sekali. Ya, jadi memang ya pesantren ya tidak toh hanya menghafal, kemudian belajar bahasa Arab, belajar fikih dan seterusnya, enggak. Justru hal-hal seperti tadi juga harus kita pikirkan. Jadi kalau memang tadi pertanyaannya bagaimana dengan kejenuhan santri kalau semuanya isinya hanya belajar mencapai target-target ini kan sebenarnya karena disusun digabungkan ya, jadi kelihatan banyak. Coba Anda bikinnya 1 lembar 1 semester gitu ya, sedikit insya Allah ta'ala. Ini kan hanya untuk jam pagi saja. Yang disusun di kertas ini adalah pelajaran jam pagi. Di luar jam itu kita akan buat kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya, yang membuat santri kita betah di pesantren ini. Ya. Tapi nanti untuk itu kita akan bahas di program kerja insyaallah taala. Ya. Tayyib. Ada lagi? Kenapa dari akhwat ada pertanyaan? Di situ kan ada Ummu Muhammad. Kalau ada pertanyaan dari akhwat bisa via WhatsApp melalui Ummu Muhammad. Anda kasih waktu 1 menit untuk menunggu pertanyaan dari akhwat. Tambah pertanyaan, Ustaz. Ya, silakan. Ya mungkin cuma bukan pertanyaan sih, kayak saran aja mungkin. Ya. Mungkin setelah kalau kelas 7 mata pelajaran nggak terlalu banyak mungkin ya. Mungkin untuk kelas-kelas berikutnya saran anak kalau bisa setiap hisoh atau jam pelajaran itu jangan sampai cuma langsung 1 jam misalnya, supaya terbagi dengan misalnya mata pelajaran yang banyak misalnya hisohnya dibagi jadi seperti di luar-luar misalnya maksimal itu 45 menit atau 40 menit ya, supaya nanti jam pelajaran yang lainnya yang misalnya banyak langsung bisa juga dalam hari itu misalnya, supaya enggak langsung misalnya ada pelajaran hadis setiap pekannya ada misalnya ada 2 langsung 2 jam pelajaran udah selesai misalnya 2 jam berarti 120 menit ya kayak gitu. Mungkin hisohnya aja
Jadi jangan terlalu langsung 60 menit satu hisahnya, 1 jam pelajarannya. Karena itu juga semua ustadz ataupun pengajar juga beda-beda cara penyampaiannya ya, takutnya ya, dan kemampuan kita ataupun anak-anak siswa dalam memperhatikan ataupun memahami setiap itu kan nggak langsung 1 jam dia langsung kuat gitu. Terus jam pelajaran berikutnya ada jam pelajaran lagi gitu. Ya, dia harus konsentrasi juga ya. Jadi konsentrasi kita ya langsung misalnya 1 jam atau bahkan 2 jam itu kan nggak buat anak-anak atau kita juga ya susah untuk konsentrasinya. Jadi ada baiknya satu hisah itu ya jangan terlalu langsung 60 menit misalnya. Itu aja. Taib, terima kasih masukannya. Memang itu juga jadi perbincangan hangat ya kita dulu tatkala menentukan jumlah jam pelajaran. Apakah kita mengikuti standar sekolah-sekolah yang lain dengan jumlah menit per jam pelajarannya kisaran 45 sampai 50 menit atau bagaimana sehingga akhirnya muncullah angka 60 itu. Ya. Mungkin di sisi ada anggapan 60 kelamaan. Nanti di sisi lain ketika kita taruhlah 45 menit terlalu sebentar. Baru mukadimah waktu udah habis. Tapi yang pasti insya Allah nanti dalam pembuatan jadwal, taruhlah bahasa Arab kan, bahasa Arab sehari 2 jam ya. Itu waktunya tidak akan beruntun. 2 jam enggak. Ya, jadi boleh jadi 1 jamnya di awal, 1 jam di akhir. Jadi biar tidak bosan. Dan waktu 60 menit ini walau alam ya, ini memang dari hasil musyawarah ya ketika itu kita adalah waktu yang kita anggap pas. Jadi tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Ya, umpamanya ada pelajaran dalam sepekannya 2 jam, itu enggak akan mungkin kita tempatkan 2 jam itu di satu hari. Umpamanya pelajaran tauhid ini 2 jam kan semester 2. Di hari Senin umpamanya 2 jam enggak mungkin. 1 jam hari Senin, 1 jam hari Kamis. Seperti itu. Jadi durasi 60 menit wallahu alam itu yang memang sudah kita sepakati, dia adalah waktu yang pas untuk kita jadikan jam pelajaran kita, ditambah lagi memang dengan istilahnya untuk melihat agar lebih mudah lebih mudah lagi dalam perhitungannya nanti. Dalam perhitungannya nanti pengaturannya ya 1 jam pelajaran ya 60 menit. Ya seperti itu. 60 menit terlalu lama ya. Kadang gini, ketika kita menyampaikan materi nggak kerasa justru 60 menit itu. Dengan pembukaan dan lain, apalagi kalau kita ingin ada evaluasi dan selanjutnya, itu nggak terasa. Ya dulu kita biasa ngajar 2 jam pelajaran itu disekaligus,kan 1 jam pelajaran 50 menit, kadang nggak terasa terlalu cepat. Ana rasa 1 jam pelajaran 60 menit pas. Bukan ana rasa, artinya kita dulu ketika memutuskan itu sudah waktu yang pas. Dan nanti sekali lagi, kalau memang apa yang sudah ada ini menjadi problem, ada kendala dan seterusnya, kita bisa musyawarahkan lagi. Asalkan setelah memang kita jalani dan benar-benar terlihat problemnya, masalahnya bagaimana. Dari yang sudah ada ini problemnya bagaimana. Ya, tapi untuk menghindari tadi ya biar anak enggak terlalu lama, insya Allah tidak akan ada jam yang beruntun. 2 jam sekaligus satu guru di kelas enggak. Ya pasti setiap masuk 1 jam dulu. Kalaupun sehari ada 2 jam, kita akan pecah. Ya, 1 di awal, 1 di akhir. Seperti itu. Ya, barakallahu fiik. Ya. Jam pelajaran 60 menit ya.
mungkin kebanyakan gitu ya. Jadi kita juga melihat dari sisi psikolog anak gitu kan. Anak-anak itu kan memang beda daya tangkapnya, apalagi daya konsentrasinya setiap anak. Dan para psikolog juga mereka telah memberikan keterangan-keterangannya gitu, mungkin kita juga bisa lihat di artikel-artikel. Ya saat taraf anak SD ya, apalagi ya semua SD itu memiliki persenan-persenan daya tangkap gitu. Enggak full 1 jam itu mereka akan bisa menangkap, tidak. Ya. Kalau tidak salah anak SD itu berapa ya? Antara 30 sampai 40 menit itu konsentrasi mereka di situ. Berbeda lagi dengan anak SMP gitu kan, SMA, mereka punya daya tangkap yang berbeda-beda gitu. Tahap konsentrasinya. Maka ya lebih baiknya mungkin dipertimbangkan dari sisi psikolog anaknya. Biar mengapa? Biar target kita tercapai, kemudian inti pembelajaran kita pun akan sampai kepada anak dan anak pun bisa nyaman dengan menerima ya masukan pelajaran yang kita berikan kepada mereka gitu. Begitu masukan. Ya. Taib. Ya, terima kasih masukannya ya. Dan sekali lagi juga ya, untuk penerapan 1 jam 60 menit ini juga sebenarnya selain dari hasil kesepakatan ini sudah kita coba. Di Mahdon Tarbawi itu ada jam sore, mereka 1 jam. Ya, itu 1 jam pelajaran 1 jam. Dan sampai saat ini kami belum mendapati masalah. Adapun nanti kalau memang 60 menit ini dianggap lama nih oleh Ustadz, kita akan berikan artinya kepada Ustadz kebijakan kalau memang 60 menit itu terlalu lama, dia memiliki beban tetap 1 jam. Ya. Kalau memang 60 itu terlalu lama dan melihat anak kebanyakan materi yang diperolehnya, silahkan 60 menit itu isi dengan hal lain yang bermanfaat. Tidak mesti isinya muhadharah materi, isi dengan game umpamanya. Game pendidikan yang berkaitan dengan pelajaran itu kembali kepada kreativitas ustadznya aja. Bagaimana dia memiliki idarat staff, manajemen kelas agar anaknya enggak jenuh. Ya, biasanya kita begitu. Biasanya yang kita lakukan pemaparan materi paling hanya 10-15 menit. Sisanya kerjakan latihan, game, tanya jawab dan insya Allah enggak bosan. Insya Allah tidak akan bosan. Iya betul, 60 menit akan sangat jenuh dan tidak mungkin tertangkap materi semuanya kalau isinya ceramah saja, ya, menyampaikan materi saja, pasti jenuh. Buktinya pas kajian, jangan anak-anak, orang tua saja, setengah jam kita ngomong tanpa henti, udah hilang fokusnya. Adapun ustadz di kelas tidak dituntut seperti itu, harus materi duduk manis, menjelaskan, anak mendengar, mencatat, enggak seperti itu. Ada berbagai kegiatan nanti maka dari itu harus dituangkan di RPP. Kegiatan-kegiatannya apa? Bagaimana pemanfaatan waktu 60 menit itu? Ya, sebagai waktu yang menyenangkan. Di situ ada pembelajaran dan tidak membosankan. Itulah tugas seorang pendidik di situ, seorang guru. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Ya. Kita jalani aja dulu insyaallah taala ya. Dan memang juga kita tidak jarang mendapatkan keluhan. Ya, waktunya terlalu sedikit ya Tayyib. Waktunya terlalu sedikit. Ya, baru aja mukadimah, membuat sebuah mukadimah baru materinya sedikit udah habis. Jadi untuk pensiasatan penggunaan 60 menit itu bagaimanalah caranya? Dengan memberikan mukadimah pun cerita dulu insyaallah. Anak-anak kasih cerita enggak bakalan bosan. Ya kan, buat permainan lah, apalah. Yang penting guru 1 jamnya 60 menit. Adapun nanti di kelas mau 60 menit digunakan untuk kegiatan ini itu silakan. Untuk materi umpamanya saya melihat anak-anak hanya mampu menangkap 15 menit, silakan. Kasih materi 15 menit, sisanya gunakan untuk kegiatan yang menghibur mereka. Yang berkaitan dengan pelajaran yang diajarkan. Itu bagus malah.
Itu bagus. Toh juga kalau andai saja kita kurangi jam pelajaran. Taruhlah anak jam pelajaran 45 menit. Dengan guru yang kaku 45 menit isinya materi. Selesai 45 menit ganti pelajaran lain. Materi saja semuanya. Sama saja, semuanya menuntut konsentrasi. Iya tidak? Ini kan karena anak ini dia ya wajib di kelas belajar dari pagi sampai zuhur. Istirahat main-mainnya setengah jam, setengah 10 sampai jam 10. Jadi sebenarnya dalam sisi tuntutan konsentrasi mereka untuk memahami materi, yaitu dituntut memang dari sejak setengah 8 sampai setengah 10. Itu berapa? 2 jam. Dari jam 10 sampai jam 12. Sama. Ya kan? Kalau memang istilah pengaturan jam ini bisa mengurangi kejenuhan dengan jumlah jam sedikit, Anda rasa masih sama saja. Wallahu alam masih sama saja. Tapi sekali lagi terima kasih atas masukannya. Nanti kalau memang di lapangan realita yang ada ternyata dengan ditetapkannya 60 menit ini benar-benar menimbulkan sebuah permasalahan yang serius sehingga mengharuskan adanya perubahan, itu sangat mungkin sekali. Sangat mungkin sekali. Ya, barakallahu fiik. Ya. Taib. Yang akhwat gak ada pertanyaan kayaknya. Bismillah, pertanyaan dari Ustazah. Kapan keluar jam mengajarnya? Ketika habis jam pelajaran. Keluar jam mengajarnya. Oh, maksudnya plotting, pembagian tugas. Insya Allah secepatnya 3 hari akan datang. Iya. Apakah penyusunan silabus dilakukan oleh guru bidang studi masing-masing atau sudah ada panitia penyusunnya? Ini tadi yang sudah kita singgung. Kemungkinan kita akan ada pembagian tugas untuk penyusunan silabus, dan tadi sudah kita sampaikan silabus belum ada karena itu biasanya dibebankan kepada guru mata pelajaran, dan termasuk kegiatan training ini untuk para ustadz baru diantaranya sebagaimana di agenda di situ penyusunan silabus. Kita hanya akan menyediakan materinya, ini loh buku yang diajarkannya di semester ini. Tolong buatkan silabus dengan format seperti ini. Ya, tolong dibuatkan silabus. Karena silabus itu fleksibel. Kembali kepada guru yang mengajarnya bagaimana. Intinya kalau dari mahad, dari bidang kurikulum terutama, ya, antum ajarkan para santri di kelas 1 Abya jilid 1 sampai jilid 8 dengan jam pelajaran segini. Silahkan nanti untuk silabusnya, ya, antum bikin sendiri, pembagian materinya bagaimana, silakan sendiri, metodenya, itu kan silabus isinya seperti itu. Terus keluarkan dari situ standar kompetensinya apa, ya kan? Al-umur al-muktasabahnya apa di situ, tujuan-tujuannya apa, tinggal disimpulkan aja. Di buku-buku yang kita gunakan itu sudah tercantum di situ. Ya. Kembali ke pertanyaan 1, kapan keluar jam mengajarnya? Walaupun tidak sesuai yang umpamanya tadi dipahami, maksudnya pembagian jam mengajar ya. Anda ingin menyinggung ketika guru mengajar di kelas, kapan harus masuk dan kapan harus keluar. Guru hendaknya masuk sebelum waktu mengajar dimulai. Kalau umpamanya di jadwal masuk adalah jam 7:30,
maka jam setengah 8 kurang 5, kurang lebih ya, itu sudah standby. Sudah standby siap jalan. Ya. Jadi ketika bel bunyi udah langsung masuk gitu. Jadi tidak banyak molor waktunya. Ya, ini mohon kedisiplinan untuk guru. Jangan sampai terlambat, apalagi sampai 10 menit. Yang tadinya 60 menit ternyata hanya 50 menit. Ya, mohon datang sebelum jam dimulai, standby. Walaupun umpamanya di kelasnya masih ada guru lain, udah tunggu saja di luar kalau memang kita memiliki jadwal di kelas tersebut. Ya, 2-3 menit tunggu di depan pintu, ketika habis langsung masuk. Nanti kalau sudah masuk, untuk menghilangkan kejenuhan santri silahkan disuruh berdiri dulu kah, pijit-pijit dulu kah, karena untuk pindah dari satu pelajaran ke pelajaran lain perlu move on. Ya, perlu move on, tapi guru tetap harus masuk sesuai jam yang sudah ditentukan. Adapun keluarnya, ya, keluar dari selesai mengajar ya ketika bel berbunyi. Ya, jangan dipercepat. Bel belum berbunyi sudah keluar. Ya. Dan kita sarankan, kita sangat menyarankan di akhir jam pelajaran ada takwim. Apa itu takwim? Yaitu sebuah proses yang dilakukan oleh guru di dalam kegiatan belajar mengajar untuk dia mengambil kesimpulan dan penilaian bahwa materi yang dia sampaikan tersampaikan oleh kepada siswa, difahami dan diserap oleh siswa. Yaitu salah satunya yang sangat kami sarankan, tolong lemparkan pertanyaan kepada para siswa, diuji, dites. Ya, diuji. Sebelum keluar, tadi umpamanya kita ngajarkan mufradat. Ya, tanya, "Mama ana qarura?" Ya, tadi udah dijelaskan oleh kita. Tanya, satu pulan. Nah, di situ juga salah satu nanti yang akan dimasukkan ke sijil mutaba'ati amali talib, form nilainya yang ada di guru. Bisa tuh musyarakahnya. Jadi di akhir pertemuan usahakan ada sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa materi yang kita sampaikan sampai gitu, diserap oleh siswa. Karena biasanya tanya jawab itu lebih berkesan dan lebih nantinya teringat lama oleh siswa. Terlebih lagi guru yang memiliki jam menjelang istirahat sama jam menjelang pulang. Bolehlah 5 menit atau maksimal 10 menit sebelum pulang sudah mulai melemparkan pertanyaan. Nanti yang bisa jawab dari materi yang disampaikan boleh keluar duluan. Itu bagus tuh. Biasanya kita lakukan seperti itu. Ya, jawab. Ya, siapa yang bisa menjawab ini keluar, boleh istirahat. Boleh, seperti enggak apa-apa. Itu bagus. Iya. Tayyib. Jadi kalau ana sih punya istilah kepada santri-santri itu tidak ada yang gratis. Maksudnya adalah kalau mereka mau istirahat gak boleh keluar sampai jawab pertanyaan dulu. Kalau mau pulang gak boleh pulang keluar kelas sebelum jawab pertanyaan dulu. Gak ada yang gratis. Mau ke WC, mau pipis, jawab dulu pertanyaan. Biarin. Gak ada yang gratis. Maksudnya biar teringat itu. Karena dari pertanyaan itu kalau salah nanti kita kasih tahu yang benar, ingat insya Allah. Kalau benar ya bagus berarti kan. Biasanya seperti itu. Ya, barakallahu fiik. Taib, waktunya sudah habis ya. Ini ana udah ada warning nih dari panitia. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah kami berharap atau kita berharap agar Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk menjalankan ini semua, ya, menjalankan pembinaan, ya, pendidikan terhadap para generasi Quran yang akan kita bentuk ini. Ya. Segala hal yang akan kita laksanakan ini sekali lagi, ya, ini sifatnya tentatif dan mungkin saja akan berubah. Ya, kalau memang nanti
di lapangan realita banyak kendala yang kita temukan. Kita akan lanjutkan dalam musyawarah-musyawarah yang akan kita laksanakan insyaallah taala. Ya. Cuman kalau untuk saat ini dari masukan-masukan yang ada tadi kita akan tampung tetap, ya, akan kita jadikan bahan pertimbangan ke depan kalau ternyata yang sudah ada ini bermasalah. Tapi untuk saat ini ya kita tidak bisa langsung merubah gitu. Tidak bisa langsung merubah apa yang sudah ditetapkan bersama oleh para ustadz yang ada sebelumnya ya sampai nanti memang benar-benar bermasalah dan banyak kendala untuk kita laksanakan. Baru kita akan bisa rubah. Dan memang di dalam perubahan di dalam sistem mahad itu sistem sebuah lembaga pendidikan itu nggak bisa cepat. Ini langsung rubah cepat-cepat umpamanya. Pertengahan semester langsung rubah. Biasanya kita menunggu sampai berakhir umpamanya tahun ajaran, berakhir semester baru dirubah. Biasanya perubahan yang terkait sistem kurikulum seperti ini waktunya menyesuaikan dengan agenda kalender pendidikan. Jadi nggak bisa di tengah jalan. Nggak bisa di tengah jalan, kecuali yang sifatnya benar-benar darurat sekali baru. Ya, tapi kalau hanya sedikit-sedikit saja masalahnya, biasanya kita tunda sampai akhir tahun ajaran, kita adakan musyawarah dan rapat besar untuk perubahan sistem baru. Itu bisa kita laksanakan seperti itu. Ya. Terima kasih atas segala perhatian ikhwah sekalian dan kami mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.